Shalom. Selama minggu ini kita akan renungkan dengan kitab Latapan. Hari ini Latapan pasal 1. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 15. Setelah kota Yerusalem menjadi jajahan, Nabi Yeremia melatap karena tidak ada seorang pun yang menghibur dan penduduknya berada di dalam kesusahan. Paragraf yang kedua, dari ayat 16 sampai 22. Nabi menangis sambil mencucurkan air mata dan memohon pembalasan kepada Tuhan bagi lawan-lawannya. Jika berdasarkan dua paragraf ini membuat kesimpulan, kota Yerusalem yang dahulunya ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Tidak ada seorang pun yang menghibur. Temannya mengkhianatinya, para lawan tertawa karena keruntuhan Yerusalem. Penduduknya mencari roti dengan mengganti harta benda. Pemuda-pemudi pergi sebagai tawanan. Imam-imam dan para tua telah mati di kota sebab tidak mencari makanan. Sehingga Nabi menangis sambil mencucurkan air mata dan memohon pembalasan kepada Tuhan bagi lawan-lawan. Dalam teks hari ini, jika mencari ajaran tentang Allah, pertama, Tuhan sedang membiarkan orang Israel di dalam kesusahan supaya mereka kembali. Ya, kelihatannya Tuhan membiarkan dan sebenarnya membuang, namun bukan begitu. Itu juga prosesnya untuk kembali mereka. Kedua, tetapi Tuhan sendiri menjadi pertolongan bagi kita pada saat mengalami penderitaan, malapetaka, dan lain-lain. Apapun kesusahan, pertolongan bagi kitanya hanya Tuhan saja. Ajaran bagi kita. Pertama, pada saat mengalami kesusahan, banyak orang yang kelihatannya teman mengkhianati. Orang-orang tidak begitu setia. Hanya Tuhan saja setia. Kedua, ketika mengalami kesusahan dan kelaparan, orang-orang baru tahu akan lebih penting hidup dan makanan daripada benda harta. Ya, sebelum itunya, mereka tidak menghargai makanan, tidak menghargainya kehidupan manusianya. Namun, pada waktu mereka mengalami baru itu, ya benda harta pun tidak perlu jika tidak ada makanan. Baru tahu tentang itu. Ketiga, hamba Tuhan harus berdoa sambil menangis untuk bangsa. Kalau begitu, aplikasi hari ini. Jangan percaya orang-orang, hanya percaya Tuhan aja. Kedua, sekalipun kelihatannya Tuhan membiarkan kita, tetap memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Ketiga, berdoa dengan hati sesungguhnya sampai nangis. Kalau begitu, PR praktek hari ini. Hari ini berdoa untuk bangsa dan negeri kita yang dalam kesusahan secara medis, secara ekonomi. Memohon pertolongan kepada Tuhan sambil mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata. Itu laki-lakinya agak merasa malu. Namun jangan begitulah. Semua hamba Tuhan dan semua pemimpin-pemimpin harus mencucurkan air mata untuk negeri, untuk jemaat, untuk orang lain. Selamat melayani. Tuhan memberkati.